Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana semua kabarnya? Baik, Pak. Siap belajar hari ini? Siap, Pak. Oke, kalau sudah siap, saya minta tolong dulu kepada Nak Asam untuk memimpin doa. Silakan maju ke depan, Nak Asam. Pimpin dulu, anak. Berdiri siap gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, Nak Asam. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, saya cek dulu ya anak-anak untuk kehadirannya. Al-Jibran, Andi Alisra, Andi Mahardana Pardika, Andre Triputra, Rega. Oke, jadi ada satu ya yang tidak hadir atau sakit, yaitu Arifah Altafunisa ya. Jadi semoga teman kita yang sedang sakit bisa diberikan kesehatan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya apa? Tentang hak dan kewajiban. Oke ya. Coba ada yang tahu tidak apa kewajiban siswa di sekolah? Wajib Nawasil. membersihkan lingkungan. Wajib membersihkan lingkungan. Terus apa lagi? Raul. Wajib mematuhi semua aturan di sekolah. Oke, nah Raul betul. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Maju, ayo maju, maju. Oke. Nah, terima kasih Nawasil. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Gambar apa itu? Gambar apa itu? Gambar anak perempuan. Jadi Bapak di sini ada sebuah cerita ya tentang anak perempuan yang di atas ya. Bapak bacakan ya ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tenang tinggal seorang anak kecil bernama Arya. Arya adalah gadis kecil yang penuh semangat dan selalu ceria. Namun suatu hari sesuatu yang aneh terjadi padanya. Saat Arya tidak sengaja menemukan selembar foto yang ada di rumahnya. Arya memandang foto tersebut dengan tatapan bingung. Wajahnya yang polos sepertinya tidak bisa mengenali siapa yang ada dalam foto itu. Ia berkata pada ibunya, "Ibu, ini siapa? Kenapa aku tidak mengenalnya?" Ibunya yang melihat wajah bingung Arya mencoba menjelaskan. "Ini kamu nak, ini adalah foto masa kecilmu. Kamu lucu sekali bukan?" Namun Arya tetap memandang foto itu dengan tatapan bingung. Ia merasa seperti melihat wajah anak kecil yang asing baginya. Jadi ada anak-anak, dia tiba-tiba menemukan foto di rumahnya. Ya, kemudian dia bingung. Ada yang pernah mengalami seperti itu di sini? Ada? Bertanya, "Oh, Ma, ini fotonya siapa?" Ternyata fotonya dia sendiri, tapi dia lupa dengan wajahnya dia. Ya, coba diperhatikan baik-baik. Tujuan pembelajaran. Yang pertama,
Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi informasi penting dari teks non-fiksi dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menguraikan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat merumuskan pengertian reklame dengan benar. Ya, jadi itulah 6 tujuan pembelajaran yang akan kita capai selama 70 menit ke depan. Jadi saya harapkan, Bapak harapkan untuk anak-anakku bisa fokus dalam menerima nanti pelajaran ke depan ya. Bisa? Oke. Jadi materi pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, satu, informasi penting teks non-fiksi. Kemudian yang kedua, ciri-ciri pubertas pada anak. Kemudian yang ketiga, pengertian reklame. Kemudian motivasi untuk hari ini adalah disiplin adalah kunci kesuksesan. Jadi kita harus selalu bersikap disiplin dalam setiap kegiatan yang kita lakukan agar kita bisa meraih kesuksesan. Ada gambar apa itu? Anak kecil sama orang dewasa, Pak. Nah, Raul, ada gambar apa itu? Anak kecil sama orang dewasa. Anak kecil dan orang dewasa. Nah, Osil, anak gambar apa itu? Gambar anak-anak dan remaja. Anak-anak dan remaja. Oke. Osil, apa perbedaan dari gambar tersebut? Perbedaan tingginya, Pak. Perbedaan dari tinggi badan. Kemudian, Naraul, Dan dari postur tubuh, Pak. perbedaan postur Tubuh. tubuh. Anak, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan gambar tersebut? Apa yang menyebabkan sehingga terjadi perbedaan? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Perbedaan umur. Perbedaan umur, apalagi? Apa yang menyebabkan sehingga terjadi perbedaan dari gambar tersebut? Apa? Perbedaan makanannya. Perbedaan makanan. Masih ada yang tahu? Sudah tidak ada? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi fokus pelajaran kita itu adalah untuk mencari kenapa bisa berbeda ya? Apa yang menyebabkan sehingga bisa berbeda? Beda bentuk tubuh antara anak yang sudah dewasa dan anak yang masih kecil ya. Di sini ada nomor ya dari 1 sampai 5. Jadi untuk anak-anak yang mendapatkan nomor 1 itu akan tergabung di kelompok 1. Anak-anak yang mendapat di nomor 2 akan tergabung di kelompok 2. Begitu seterusnya ya. Sudah ya. Jadi yang mendapatkan nomor 1 di sini ya. Yang nomor 2 di sini, ketiga di sini, keempat sana, ke 5 ya. Oke. Nah, untuk memecahkan masalah atau pertanyaan yang telah tadi belum terjawab itu, Bapak akan membagikan lembar kerja kelompoknya ya. Nak Muazzam sudah dapat? Oke, jadi semua sudah dapat ya. Coba diperhatikan dulu. Di sini di lembar pertama ada petunjuk pengerjaan. Jadi yang pertama itu adalah menulis nama-nama anggota kelompok. Kemudian yang kedua, perhatikan petunjuk pengerjaannya ya. 1. Bacalah bacaan yang telah diberikan dengan seksama untuk mengidentifikasi informasi dari teks non-fiksi. Keenam, pastikan untuk mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi perhatikan baik-baik petunjuknya ya. Kemudian sebelum melakukan diskusi kelompok, silakan berdiskusi dulu, berbagi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam kelompok karena di sini ada beberapa tugas yang mau dikerjakan ya. Jadi harus bagi tugas. Siapa yang bagian menulis, siapa yang bagian menggambar ya. Sambil berdiskusi bersama-sama ya. Ini Pak, kenapa yang digambar ini dikasih pisah toh?
Udah bisa. Bisa di buku lain. Gambarnya, gambar langsung di sini gambarnya. Bisa di sini kan? Jadi untuk tugas ini paragraf 1 informasi pentingnya ya yang dicari ya. Paragraf 2 juga informasi pentingnya cari di bacaannya ya. Mana bacaannya? Ya ini ya. Jadi paragraf 1, paragraf 2 ya. Coba cari informasi pentingnya kemudian kasih pindah ke sini ya. Oke, ada pertanyaan? Apa ini? Tidak, ini uraikan saja ya. Yang digambar itu di paling terakhir kan? Ini kan? Nah, jadi ini diuraikan saja ciri-cirinya. Sudah paham? Sudah? Sana. Iya, ini ditulis saja ciri-cirinya yang ini. Tuh? Tidak digambar ini. Yang gambarnya kan ada di sana kan? Iya, oke. Iya, boleh. Kenapa ditulisin ciri-cirinya Pak? Ya, di sini ditulis ciri-cirinya ya. Di sini ditulis ciri-cirinya. Ini untuk apa nih laki-laki nih? Perempuan. Itu gambarnya Pak. Iya, oke. Silakan berdiskusi ya. Harus ada semua kontribusinya dalam kelompok ya. Silakan dicari juga di sini ya. Perhatikan, jadi di bahan ajar ini di situ lengkap ya. Ada ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan, kemudian ada pengertian reklame, kemudian ada teks non fiksi, ya. Sudah paham? Sudah di bagian mana? Paragraf kedua. Oke. Tulis cepat ya. Dikasih cantik ya. Dikasih cantik gambar reklamenya. Dikasih warna-warni ya. Oke. Jadi nanti di sini dikasih arapana misalkan apa ya? Misalkan 1 tumbuhnya jerawat ya. Anak-anak, coba diperhatikan dulu ke sini. Jadi kalau misalkan masih ada kesulitan ya, ada jawabannya yang sulit untuk ditemukan, coba perhatikan video ini ya. Ini tambahan materi lagi untuk anak-anak supaya lebih gampang didapat jawabannya ya. Ada buku belajar dulu nih. Mana coba kuliah deh. Wah, sepertinya menarik deh. Ayo, kita baca. Oke, waktunya habis ya. Silakan disimpan pekerjaannya. Kita ice breaking dulu sebentar ya. Jadi anak-anak ikuti gerakannya ya. Tangan diputar-putar, berputar, diputar ke arah. Oke, sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Ya. Nama kelompok anggota Raul, Nisa, Fajar, Andi. Ya, langsung dibaca itu. Paragraf 1. Masa pubertas terjadi pada fase hidup remaja. Masa remaja adalah fase penyelesaian dari masa anak-anak akhir ke fase dewasa awal. Paragraf 2. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Fase ini anak akan mengalami perubahan fisik, perubahan pola pikir, pematangan fungsi reproduksi. Uraikan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki
yang ada pada teks non-fiksi di atas. 1. Tumbuh jakun. 2. Tumbuh janggut, kumis. 3. Tumbuh bulu halus di bagian tertentu. 4. Massa otot bertambah. 5. Tinggi semakin bertambah. 6. Organ kelamin membesar. 7. Suara berubah menjadi berat. 8. Dada tampak bidang. Uraikan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan yang ada di teks non-fiksi di atas. 1. Perubahan suara menjadi melengking. 2. Pinggul membesar. 3. Payudara membesar. 4. Tumbuh rambut halus pada ketiak dan kelamin. Oke, gambarnya lagi. Coba diperlihatkan dulu ke temannya. Ya, jadi. Coba perhatikan, ini gambar dari kelompok 2 ya. Coba dibaca, Raul. Setelah membaca teks non-fiksi tentang pubertas, kalian tentu sudah memahami ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang buatlah sebuah reklame yang membuat tentang pubertas. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan adalah tumbuh jerawat wajah berminyak, tumbuh bulu ketiak, payudara membesar, pinggul membesar, menstruasi. Oke. Jadi bagus sekali ya presentasi dari kelompok 2. Kita kasih dulu tepuk wow. 1 2 3. Oke, ada yang mau bertanya atau menanggapi presentasi kelompok 2? Silakan Nausil. Bagaimana? Sudah bagus Pak, sudah bisa percaya diri. Sudah bagus dan bisa percaya diri. Oke, silakan duduk. Nah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paragraf 1. Informasi penting. Masa pubertas terjadi pada fase hidup remaja. Masa remaja adalah fase penyesuaian dari masa anak-anak akhir ke fase dewasa awal. oke, silakan dilanjut, Andre. Uraikanlah ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki yang pada teks non-fiksi di atas. 1. Masa otot semakin bertambah. 2. Tubuh bertambah berat dan tinggi. 3. Janggut mulai tumbuh dan tampak. 4. Suara menjadi bertambah berat. 5. Tumbuh kumis. 6. Tumbuh jerawat. 5. Keringat semakin banyak. 8. Bau tubuh. 9. Organ kelamin membesar. Ini gambar dari kelompok 1 ya. Gambar reklame dari kelompok 1. Bagus tidak gambarnya? Ya, jadi begini ya, ada warnanya. Begitulah reklame supaya bisa menarik perhatian orang-orang yang melihat atau membacanya. Oke, boleh. Silakan. Kita kasih tepuk hebat ya. 1 2 3. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Oke, silakan duduk. Uraikanlah ciri-ciri pubertas pada anak perempuan yang ada pada teks non-fiksi di atas. Tumbuh jerawat, suara menjadi nyaring, pinggul membesar, payudara membesar, perubahan suara menjadi melengking. Nah, ini gambar reklame dari kelompok 4 ya. Dia menggambar anak laki-laki. Narehan, coba ditanggapi Narehan. Presentasi dari kelompok 4 bagaimana? Suaranya sudah bagus. Apalagi? Tapi harus lebih keras lagi ya. Kalau presentasi itu suaranya dikasih keras lagi. Tadi kecil suaranya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dibaca. Iya. Paragraf
Masa pubertas dialami pada anak dewasa. Oke. Paragraf 2. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Oke. Paragraf 3. Hormon-hormon mempengaruhi pertumbuhan manusia pada fase dewasa. Nah, coba diperhatikan. Ini gambar reklame dari kelompok 3. Bagus ya? Bagus ya. Ada anak laki-laki dan anak perempuan ya, lengkap dengan informasinya di sini. Oke. Dikasih ini tepuk salut ya. Oke, 1 2 3. Salut, salut. Salut, salut. Oke, silakan dulu. Oke, coba Nasam. Nih. Langsung dibaca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uraikan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki yang ada pada teks non-fiksi di atas. 1. Tumbuhnya jakun. 2. Suara semakin berat, mulai bertambah tinggi dan berat, mulainya tumbuh jerawat, masa otot bertambah, mulai mimpi basah. Coba gambarnya. Nah, ini bagus juga gambarnya ya. Ada gambar anak laki-laki dengan perempuan ya, lengkap dengan informasinya ya. Oke, jadi reklame begitu ya, ada gambar, kemudian ada informasinya ya. Oke, ini ada yang mau tanggapi? Silakan. Nah, Raul coba ditanggapi. Bagaimana tadi presentasinya? Oke, sudah bagus ya. Gambarnya juga sudah bagus. Oke. Kasih dia tepuk salut. Oke, 1 2 3. Salut, salut. Salut, salut. Oke, silakan duduk Nang Wasam. Oke, anak-anak diperhatikan kemari. Jadi tadi sudah selesai presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Secara keseluruhan, Bapak tadi mengamati dari proses diskusi kelompoknya itu masih ada beberapa kekurangan ya. Saya perhatikan, Bapak perhatikan tadi masih ada beberapa anggota kelompok yang kurang kontribusi di dalam kelompok masing-masing ya. Bapak akan bagikan soal evaluasi ya. Coba. Jadi Bapak telah bagikan lembar evaluasi. Itu ada soal yang harus dikerjakan ya. Secara individu. Kalau yang tadi dikerjakan secara berkelompok, tugas ini dikerjakan secara individu. Oke, silakan dikerjakan. Sudah? Oke. Sudah ya. Nak Nadib sudah. Oke, semua sudah ya? Semua sudah ya? Masih ada? Masih ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Oke, siapa? Nisa? Apa perbedaan dan persamaan di
Oke, perbedaan dan persamaan. Jadi pada dasarnya pubertas anak laki-laki dan pubertas anak perempuan itu ada samanya, kemudian ada juga bedanya. Oke, samanya dulu ya. Yang masing-masing dialami perempuan dan laki-laki yaitu biasanya tumbuh jerawat ya, badan tambah tinggi atau tambah berat ya. Oke, tumbuhnya bulu halus pada area genital ya. Apalagi? Nah, massa otot semakin bertambah. Itu persamaannya ya. Kemudian yang membedakan kalau perempuan dia menstruasi ya. Kemudian tumbuh payudara darah. Itu yang paling yang paling mencolok. Kalau laki-laki di suaranya yang kemudian bertambah berat kedengarannya ya. Oke. Coba Naosil bantu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba uraikan tentang ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. 1. Suara mulai besar dan memberat. Ya, oke. Apalagi? 2. Tumbuh jakun. Oke. 3. Tumbuh rambut di bagian ketiak dan kemaluan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Osil. Coba minta bantu saya menyimpulkan tentang apa itu reklame. Reklame adalah benda, alat, atau perbuatan media yang dirancang untuk mempromosikan suatu produk agar suatu produk yang dikemas dengan kata-kata dan gambar yang menarik agar dapat laku di mana-mana, contohnya di pasaran, kioskan, dan toko lain-lain. Oke, jadi reklame itu adalah sebuah bentuk media yang digunakan untuk bisa mempromosikan ya, bisa mengajak ya, bisa menganjurkan ya. Oke, jadi betul sekali yang disampaikan dari Nak Mita ya, teman kita Mita. Oke, tepuk tangan untuk Mita. Coba Nasila, apa ciri-ciri pubertas yang dialami oleh anak perempuan? 1. Tubuh bertambah berat dan tinggi. Iya. 2. Menstruasi. Iya. 3. Tumbuh payudara. Iya. Massa otot semakin bertambah. Iya. Tumbuh bulu di bagian tertentu. Oke, tepuk tangan untuk Nasila. Oke. Oke, Nak Raul bagaimana? Bagaimana perasaan hari ini selama pembelajaran? Saya sangat suka Pak, karena bisa melakukan ice breaking dan bernyanyi bersama teman-teman. Oke. Apalagi? Dan saya Pak bisa mengetahui tentang apa itu pubertas Pak. Oke, silakan duduk Nak Raul. Jadi itulah pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sampai jumpa nanti minggu depan, masih pelajaran tentang pubertas ya. Jadi tentang kelanjutannya tentang pubertas, yaitu bagaimana caranya kita menyikapi pada saat kita pubertas. Satu pesan yaitu waktu itu sangat berharga ya, jadi harus selalu dimanfaatkan setiap detiknya ya. Jangan sampai kita membuang-buang waktu. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta Nak Fajar untuk memimpin doa. Silakan Nak Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih. Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.